Ini Pak Agaro, Anggar. Agaro. Agaro. Aku pikir Agaro. Anggario. Muslim, Mas Zuma. Kristen, Anggario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Suaranya kecil Bang Anggario, nggak kedengaran dengan bagus. Oh ya, saya Muslim, Kak. Saya penggemar udah lama sekali saya mendengarkan di YouTube, dimanapun di TikTok pun ingin sekali bertutur sapa sama Bang Zuma. Karena Iya, asal saya dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo. Jauh sekali. Oh. Ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Iya. Bang Anggario? Silakan. Enggak ada, cuman itu aja Bang Zuma. Terima kasih ya Bang, sehat selalu ya Bang. Iya. Tetap Ya, dukung Bang, kami. makasih banyak Bang. Ya, saling Saya tunggu dulu mendoakan ya, kita. Iya, dengar debat. makasih. Siap. Terima kasih Bang Anggario sudah naik. Ini Rian Kristen katanya. Rian silahkan mau bertanya atau mau mengangkat tema diskusi. Bertanya lah. Oke, monggo. Sesuatu untuk menuhankan Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi Bang ya. Menurut saudara, apakah Tuhan itu ada? Iya, saya tahu itu, saya udah tahu. Hai, itu saya udah tahu itu, saya udah tahu. Kenapa ini? Dengarin dulu kalimat saya itu, dengarin dulu Bang Juma. Itu Iya. saya udah tahu. Menuhankan sesuatu untuk mengikuti dan dituhankan, gitu loh. Kalimat Ya, saya Tuhan ngerti kan? Pencipta langit dan bumi itu menyatakan. Sesuatu. Pencipta langit dan bumi Bukan. itu. Lanjut. Pencipta langit dan bumi. Saya bukan tanya pencipta langit dan bumi loh. Tuhan Sesuatu. kan Anda bahas. Tuhan kami itu Sesuatu. hakikat laisa kamislihi syai'. Itu sembahan kami Bang. Cuman kalau orang pencipta langit dan bumi itu dianggap Tuhan begitu. Pencipta langit dan bumi itu enggak dianggap Tuhan. Itulah Itu dianggap Tuhan. Itulah Tuhan yang gitu. itulah Tuhan yang sesungguhnya, Rian dengar dulu Rian. pencipta langit dan bumi. Kamu diam dulu biar Bang Zuma. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Apa yang berada di antara langit dan bumi itu ciptaan. Seperti Yesus itu ciptaan. Karena dia berada di dalam zona ciptaan. Gitu Abang. Jadi yang disebut pencipta langit dan bumi itu, itulah yang orang Indonesia sebut Tuhan. Kalau kami menyebutnya Khalik, pencipta makhluk. Gitu Bang. Berbeda dengan sembahan Abang. Sembahan Abang itu makhluk. Roh dia. Yang Anda sembah itu kan roh halus. Gini loh. Hmm. Biar akal itu sehat dulu, biar jangan kemana-mana menghujat sana sini, nanti dikembalikan kepada kamu nggak bisa masuk akal ngomongnya gitu loh. Ada bedak bisa sama masuk. lipstick nggak di situ Bang? Nggak bisa masuk akal gitu loh. Bang, nanti ada bedak sama lipstick dengarin nggak dulu di situ ngomong saya dengar. Ada lipstick sama bedak nggak di situ Bang? Cuma ini kayak nggak waras ya. Kalau saya nggak waras, saya pasti kayak ini Anda juga. Anda mau bahas apa sih? Anda mau bahas apa? Ngomong apa Anda ini? Ya udah, EQ-nya nggak nyampe, ya udahlah. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Karena di situ saya bahas di situ ngomong apa sih kamu? Nah itu makanya di situ nggak ngerti. Iya. Begitu loh. Ini kan kita lagi membahas Tuhan kan? Kita lagi membahas Tuhan kan? Sesuatu. Kalau saya tanya Tuhan kamu.
Tuhanmu itu Sesuatu pencipta itu- langit dan bumi. Sesuatu itu Pencipta langit dan ciptaan. bumi kan? Ya, Pencipta langit dan bumi. Kalau misalkan orang menciptakan helikopter itu udah menuhankan dia, begitu? bukan Bang. Ini justru IQ Anda yang Ya, rendah. kan pencipta. Orang kan pencipta kalau- langit. Kan pencipta, ya kan? Pencipta. Dulu. Kalau- Pencipta kita kayak pencipta ya. Pencipta nih. Bang, Kalau ada Tuhan bedak sama menciptakan lipstick langit dan nggak di situ? bumi, nah, dengerin dulu dengerin dulu. Ada Kalau ada Tuhan ada bedak sama lipstick nggak di situ Bang? Dengerin yang ada dia dulu, punya tarung bahasa astaga, dia. ya Tuhan. Kita Oh, diskusi kemana-mana. dua arah aja apa Bang? Abang, kita diskusi dua arah Iya boleh kan, nggak? satu Tuhan kan, kami satu Tuhan. Nama Tuhan Anda siapa? Itu Nama Tuhan Sesu- Anda yang Nama Tuhan Anda yang satu itu siapa Bang? Yesus. Kalau Oh. orang Islam bilang manusia kan, benar apa enggak? Tunggu dulu, Benar. santai aja dulu. Benar Tuhan apa Anda enggak? satu. Jawab dulu. Benar apa enggak? Kalau yang Wisata. kalau yang Anda sembah yang Enggak, datang, kalau enggak benar berarti setan itu. Benar. iya betul. Memang yang Anda Benar, jawab sembah dulu. benar. Yang Ya kan Anda sembah iya, ya udah jawab itu benar. Oke. Kalau ketuhananmu itu pencipta langit dan bumi, ya kan? iya, Tuhan itu, Tuhan satu itu, hanya satu itu. iya, Satu itu, nggak ada yang lain kan? iya, Ya. Kalimatnya itu hanya diturunkan, yaitu Al-Quran diturunkan Muhammad. iya. Iya. Hmm. Kita Terus? merujuk ke ketuhanan. Ketuhanan. Iya. Kamu nuruti itu siapa? Nuruti yang sang khalik langit dan bumi atau Muhammad? Pencipta langit dan bumi yang mengutus nabinya bernama Nabi Muhammad untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan kebenaran. Itu kamu menuruti yang mana? Nuruti siapa? Menuruti Nabi Muhammad untuk taat kepada Allah. Berarti kamu turutinya pertamanya Muhammad kan? Bukan Allah Ya, kan? Nabi Muhammad yang kami turuti. Nah itu menuhankan Nabi Muhammad itu namanya. Kan nomor satunya Muhammad kalau berarti begitu. Kami Turuti. Bukan turuti Allah, turuti Nabi Muhammad. Benar kan? Benar kan? kami menuruti Nabi Muhammad Berarti untuk menuhankan Woi, bisa nggak kok Abang perempuan di dalam? tempat berarti abang menuhankan itu Nabi abang itu ada bedak sama lipstick gak bang? Udah cari lipstick nih. Nah, cari lipstick Nah. sana. Silakan. Kasih pantatnya bedak kiri kanan, anusnya kasih lipstick, habis itu pasang di cermin, ajak pantat Anda bicara bang, jangan dengan saya. Gak layak saya bicara dengan pantat. Bukan pantat, ini namanya empot ayam. Apa bedanya? CKTP mau naik ini, naikin nggak? Oke, sebelum KTP, Pisces Gear, Muslim non Muslim? Iya benar juga ya, kata kawan kita Agus Sugiarto, orang gila bebas mau ngomong apa, nggak sadar kalau dia gila. Allahu Akbar, Masya Allah. KTP di mute dulu, KTP. Noise sekali KTP. Sikat saya sapa, Pisces dulu. Pisces? Oke. Ya, KTP silakan. Bertanya. Baik, selamat malam Bang Juma. Iya. Malam. Ya, mohon maaf mengganggu. Ini mau nanya Bang Juma. Siap. Tentang surga kan di surat Al-Baqarah Iya. yang Al-Baqarah 25.
perbedaan surganya di Injil Markus Iya. dengan di Al-Quran ini bisa minta dijelaskan nanti Bang. Saya baca yang di Al-Baqarah dulu Bang Juma ya, yang Al-Baqarah Boleh. 25. Boleh. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman Iya. dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan kalau di Injil Markus, Markus 12:25 ya. Markus 12:25, orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang surga. Kemudian Yesus menjawab, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, ini tentang perbedaan surganya, Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Jadi di dalam Markus 12 nomor 25 yang Anda maksud tadi itu, memang betul tidak ada orang kawin-mawin pada saat kebangkitan, Bang. Anda harus membedakan kebangkitan dan di surga atau di jannah. Jadi ketika dikatakan di dalam Markus itu anestemi itu bangkit, baru keluar dari kubur, langsung mau kawin, itu kayak ayam. Saya jadi ingat ayam kakek saya, baru bangun turun dari kandang kejar betina. Jadi manusia itu manusia yang kemudian tertuntun, punya pola, karena manusia itu bukan hewan. Masa bangkit dari kematian langsung kawin? Enggak, Bang. Coba baca kemudian Wahyu 21 nomor 9. Baca Matius 9:15, Markus 2:20, Lukas 5 nomor 35. Wahyu 10 nomor 7. Ada mempelai wanita, mempelai pria di surganya Anda itu. Tapi orang Kristen ini memang cenderung lebih berpikir bagaimana menjatuhkan Islam tanpa dia lupa bahwa serangan-serangan terhadap Islam itu justru akan menghantam kepala mereka dari kiri kanan dari Bible. Markus 12 nomor 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, kayak mana ceritanya orang bangkit baru keluar dari kubur tiba-tiba mau kawin? Enggak ada itu, Bang. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 pengakuan Yesusnya langsung. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, bahwasanya orang dari kubur itu dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk mendapatkan surga. Mereka yang berbuat dosa akan dibangkitkan kemudian untuk dihukum berdasarkan perbuatan ketika di dunia. Ini orang baru dibangkitkan dari kubur. Jadi kita di alam kubur, kalau dalam bahasa Ibraninya Sheol, kalau dalam bahasa Yunaninya Hades, kalau dalam bahasa Quran itu barzakh. Jadi alam maut, tempat berkumpulnya manusia-manusia yang sudah pindah dari bumi menuju ke surga atau menuju ke neraka. Mereka singgah di alam persinggahan namanya Sheol atau Hades atau barzakh. Antara dunia dan akhirat. Akhirat itu nanti dua alamnya, yaitu surga dan neraka. Sebelum menuju ke sana, manusia berada di alam barzakh. Ketika kemudian orang bangkit dari alam barzakh, itu dihakimi dulu, kawan.
bukan langsung kawin-mawin. Jadi dalil Markus 12 nomor 25 itu tidak salah. Memang itu betul. Sebab apabila orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya iyalah, pastilah orang dihakimi aja kagak, orang kawin mawin. Ingat, Yohanes Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk Allah, demi untuk kebenaran, demi untuk mengikuti nabi-nabinya, maka Allah menyiapkan baginya 100 kali lipat. Itu kata Yesus. Di surga nanti siapa yang menjadi pengikut Allah, pengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti nabinya, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Mau diapain itu istri kalau ada 100 di depannya tuh? Mau diapain? Mau dijadikan gantungan kunci? Gak mungkin, Bang. Gak mungkin. Nah, coba Anda lihat di dalam Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini kalau sudah di surga. Kalau di alam penantian, menanti keputusan di padang mahsyar, yaitu kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dari kubur, bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu dihakimi orang dulu. Dihakimi, diputuskan. Ini cocoknya kemana? Oh, ke surga. Ini cocoknya ke neraka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam alamnya masing-masing sesuai dengan perbuatan. Masa bangkit dari kubur tiba-tiba cari mangsa? Enggak lah, Bang. Jadi tidak salah dalil Anda itu. Nah, sedangkan kalau di surganya umat Islam, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buah yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ada satu hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Ketika kemudian orang Kristen menganggap dirinya benar, Tuhan tidak memberikan babi untuk dimakan, tapi Kristen inginkan. Oke? Tuhan kemudian mengharamkan makanan-makanan agar supaya orang tidak memakannya, tapi Kristen menginginkan. Kristen mengambil itu. Kristen membutuhkan, tapi giliran kemudian Tuhan memberikan makanan justru ditolak. Apa itu namanya? Tuhan memberikan makanan, padahal Yesus mengatakan, aku akan makan bersama dengan engkau di surga, semeja dengan Abraham dan seterusnya. Lucu kan? Tuhan memberikan makanan, tidak mau dia. Giliran tidak dikasih untuk dimakan, mereka makan semuanya. Kalau perlu mobil truk pun dimakan. Aneh. Aneh memang kalian itu. Ketika di surga, itu bukan lagi tempat kita mengabdi. Itu tempat pembalasan yang pencipta kita janjikan kepada kita. Bagaimana kita taat di bumi, karena Tuhan itu maha penyayang. Ketika kita taat, menahan perut, menahan lisan, menahan jasad ini dari hal-hal yang diharamkan, maka nanti kelak Allah akan menghalalkan itu semua. Itulah yang disebut jannah, surga. Tempat kebahagiaan. Bagaimana Anda bisa bahagia? Coba Anda pahami ini. Ini secara logika nih. Apakah Tuhan itu kejam? Enggak mungkin. Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih. Tuhan memberikan Anda kelamin. Oke? Lalu kemudian dihidupkan pada tempat yang kekal. Hidup kekal, punya kelamin, tapi pensiun kelaminnya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris, atau dijadikan sebagai alat untuk menarik sinar gitar, habis itu dipetik biar ada bunyi. Itu surga atau neraka namanya. Anda memiliki keinginan, Anda memiliki syahwat,
yang kemudian halal untuk disalurkan, tapi Anda menolak. Ada apa dengan Anda? Ketika kemudian di dunia justru diharamkan, Anda halalkan. Di kehidupan berikutnya dihalalkan, Anda haramkan. Ini lucu. Anda manusia. Apakah ketika Anda nanti kehidupan berikutnya Anda sudah bukan manusia? Misalnya Anda bangkit dari kubur berupa kecoa. Atau ketika Anda bangun dari kubur itu berupa walang sangit. Saya rasa walang sangit pun butuh kepuasan hasrat. Kalau nggak percaya tanya Bom-Bom. Apalagi ente. Bagaimana mungkin nanti Anda masuk surga? Anda mengingat kehidupan di dunia. Apa yang Anda katakan? Andai dulu di dunia aja daripada di sini. Punya senjata, tapi pelurunya nggak ada. Punya lambung, tapi nggak diisi. Apanya artinya ini hidup kekal kayak begini? Padahal kiri kanan ada buah-buahan. Kiri kanan banyak yang indah-indah. Banyak bidadari-bidadari. Tapi tidak dikasih keinginan seperti manusia. Apanya ini namanya? Itu siksaan, coy. Kecuali ketika Anda bangkit dari kehidupan nanti, Anda sudah berubah menjadi apa itu ya? Menjadi kura-kura ninja. Tapi kura-kura pun masih membutuhkan kemudian jantan betina. Apakah setega itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kita aja nih, kita nih punya anjing peliharaan di rumah. Lalu kemudian kita kebiri dia. Kita larang, kita suntik nonotnya supaya tidak tegang. Atau kita tutup rahimnya supaya tidak melahirkan. Sehingga hilang nafsunya. Apakah itu Anda tak kasihan? Sama anjing Anda yang begitu gagahnya kemudian. Lantas kemudian Anda kebiri, apa namanya itu? Dikebiri ya? Apa namanya itu ya? Dihilangkan nafsunya. Senjatanya dikebiri. Dikebiri. Gimana siksanya itu binatang? Coba. Anda manusia yang begitu sempurna, apalagi yang bangkit tubuh kemuliaan, artinya tubuh kesempurnaan, yang begitu ganteng, beribu kali ganteng lagi, begitu 1000 lebih kali lipat lagi kejantanan Anda di sana, ketampanan Anda di sana. Tapi yang ucoknya loyo, letoy, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya seperti kain batik, kain horden ditiup angin. Alamak. Itu mah bukan surga, coy. Itu penderitaan, itu siksaan. Kain horden. Iyalah. Senjata cuma kain horden, dipakai kipas-kipas. Gimana ceritanya? Aduh, mama dong. Jadi pahami Markus 12 itu kawan. 25 pahami. Bahwa itu bukan surga, itu hari kebangkitan dari kubur. Janganlah mau seperti ayam jantan, belum cuci muka, belum sikat gigi, cari betina kejar sana sini. Baru juga keluar dari kubur, cari betinanya, kejar betina. Enggak lah kayak gitu. Kita ini bukan binatang. Jadi kita dibangkitkan menurut Al-Quran dan menurut Yesus dibangkitkan, lalu kemudian dihakimi. Setelah dihakimi, baru diputuskan ini penghuni neraka, ini penghuni surga, gitu. Nanti di surga kita diberikan segala macam kenikmatan. Di situ tidak ada lagi kesengsaraan, yang ada hanya kebahagiaan dan kenikmatan saja. Tapi ingat bang, orang beriman itu tidak mungkin kemudian pola hidupnya itu seperti binatang. Kalau di dunia saja mereka tidak berzina, di dunia saja mereka menjaga kelamin mereka, di dunia saja mereka menjaga pola hidup mereka, bagaimana nanti di surga, di mana dia bisa melihat langsung Tuhannya? Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti binatang, seperti hewan. Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti di film-film biru yang Anda sering nonton. Tidak mungkin. Orang beriman ketika masuk ke jannah, jalannya pun itu penuh zikir, duduknya penuh zikir. Jadi tidak seperti pola yang kita bayangkan, seperti ada penceramah yang Ustadz dadakan yang mengatakan di surga itu ada pesta seks. Itu kalau ketemu saya itu kusiletin mulutnya itu. Nggak ada yang kayak gitu. Dipikirnya surga itu tempat surga itu tempat suci. Kenapa kemudian kita dihalalkan? Ya karena suci tempat itu, nggak ada haram di situ. Tempat suci, nggak ada kecemburuan. Yang ada hanya
kasih sayang, kebahagiaan, kenikmatan dan seterusnya. Itu baru surga. Jadi ya cobalah renungkan. Mana ada orang bangkit dari kubur langsung kawin. Itu Yesus sedang memberikan contoh perumpamaan kepada orang pada saat itu ketika ditanya kawan. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya Anda menganggap itu surga. Itu bukan surga itu. Hanya dicontohkan tidak ada kawin-mawin seperti malaikat di surga. Karena di surga memang malaikat tidak kawin-mawin. Nah begitu juga manusia ketika hari kebangkitan. Tidak ada kawin-mawin. Seperti itu saudara Al-KTP. Silakan. Baik Bang Juma. Tapi ini kalau kita baca dari judul perikopnya kan, ini pertanyaan orang Saduki Bang Juma. Iya, betul. Tentang apabila saudaranya meninggalkan istrinya, kemudian saudaranya menikahin istrinya dan seterusnya sampai ke 7 keturunan. Terus Yesus menjawab kepada mereka kan, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini sebentar ya, saya baca ulang Bang Juma yang ayat 25. Iya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Berarti ditekankan di sini kan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Iya, di padang mahsyar itu kita seperti malaikat. Tak ada kawin-mawin. Betul itu. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, itu kan hari kebangkitan itu. Bukan bicara di surga. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, akulah ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub. Dia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ini bukan berbicara mengenai surga. Ini berbicara mengenai alam kebangkitan. Belum surga Bang, belum surga. Anda harus belajar membedakan hari kebangkitan dan hari akhirat. Hari kebangkitan itu manusia dibangkitkan seluruhnya dari kubur. Setelah itu dihakimi. Setelah dihakimi lalu ditentukan. Dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, setelah di dalam surga, barulah memiliki pasangan. Jadi Anda salah kaprah kalau Anda menganggap Markus 12 itu surga, itu bukan surga. Hanya pembandingnya seperti malaikat di surga. Tetapi manusia pada saat itu masih di masa kebangkitan dari alam kematian, dari alam barzah. Begitu saudara. Coba banyak kali data-data, banyak sekali data-data yang gimana? Iya, tadi Wahyu 21 berapa Bang Juma? 21 nomor 9. Wahyu 10 kan nomor 7. Yerusalem baru ya, Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem baru lah, itulah surga. Berbicara mengenai surga itu. Yerusalem baru. Kehidupan setelah kematian. Dan ingat Bang, ketika Yerusalem baru itu ada, yang dibangkitkan di situ adalah orang-orang yang sudah mati, bukan orang-orang yang masih hidup. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 37. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara gerak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamatinya. Lihat urat-urat ada dan kulihat daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada napas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Elohim. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali.
Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel. Lihat itu bang. Urat-urat tumbuh, daging-dagingnya tumbuh. Apa anda pikir ketika mereka dihidupkan bangkit kembali nonotnya tidak ada? Ayo bang. Itulah kekeliruan agama saudara yang menganggap bahwa ketika kehidupan berikutnya kita tidak ada daging, kita ada tulang. Kenapa agama-agama samawi di luar Kristen, karena Kristen ini kan bukan agama samawi ya. Kenapa agama samawi itu memiliki aturan-aturan kedagingan? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Ketika mau ibadah, cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah. Kenapa? Karena jasad yang kita pakai ini punya hak kelak nanti di akhirat. Dan juga punya kewajiban. Badan yang dipenuhi makanan haram, dia punya kewajiban untuk merasakan nikmatnya. Kok nikmat pula? Dahsyatnya panasnya api neraka. Jasad tubuh yang menjaga dirinya dari makanan yang diharamkan Tuhan, berdasarkan agama dari agama samawi ini, itu punya hak untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Kemaluan yang terpelihara, yang tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang dilarang selain yang disesuaikan dengan agama, maka itu akan mendapatkan imbalan seluruhnya. Anda lihat tadi di Yeskel 37, bagaimana firman Tuhan menyatakan orang yang sudah mati kuburnya terbuka, yang bangkit bukan rohnya, tetapi juga jasadnya. Tulang-tulang yang sudah hancur demikian hidup kembali. Wadarabalana masalah wa nasir halqa qala may yuhyil idama wa hiya ramin kul yuhyi alladhi ansha'aha awwal marrah. Itu kata Al-Qur'anul Karim. Jelas itu. Apa anda pikir ketika orang dibangkitkan tak ada kelaminnya lagi? Enggak. Kita tetap punya kelamin. Anda tidak percaya kepada Quran boleh, tapi apakah Anda tidak percaya kepada kitab yang Anda ambil secara serampangan tanpa izin dari pemiliknya Yahudi? Yeskel 37, apa artinya kitab itu Anda tenteng? Kalau Anda tidak membacanya, tidak mengkajinya, tidak mempelajarinya, dan tidak mempraktekkan dalam iman saudara, bahwa ternyata jasad ini akan dibangkitkan. Oleh karena itu jangan kau makan yang diharamkan. Jangan kau ikuti ajaran setan yang menghalalkan segala makanan yang diharamkan. Jangan. Kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 2 nomor 3. Jangan kau ikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata dengan mulutnya tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkannya. Barang siapa yang meniadakan haramnya babi, Matius 5 nomor 19, dan mengajarkan kemudian kepada keturunannya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina, yaitu neraka. Makanya Yesus menekankan itu. Lukas 16 nomor 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun pengharaman babi itu tidak boleh dihilangkan. Kata siapa? Bukan kata Bang Suma. Itu kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Lukas 16 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, babi tidak boleh halal. Tidak boleh halal. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi setan datang. Setannya datang melalui nabinya yang palsu itu. Mengajarkan kemudian halalkan semua, tak ada yang haram, pokoknya halal, bahkan makan manusia pun boleh, tak ada yang haram bagiku, semuanya boleh bagiku. Ajaran apa itu? Itu sama seperti kera. Kera masih bagus, kera tidak makan es krim. Masih ada makanan yang diharamkan, yang tidak bisa dikonsumsi, tapi ada setan mengajarkan makan, pokoknya makan semua, kalau perlu meja juga dimakan karena berkaki. Nah, ini saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di surga itu tak ada kawin-mawin, aduh Anda keliru. Yeskel 37 orang dibangkitkan lengkap dengan jasad. Apa Anda berpikir nanti istri Anda ketika bangkit sudah tak ada lagi lubangnya? Hah? Bahaya itu.
Ketika Anda kemudian nanti dibangkitkan kubur, tak ada lagi senjatanya. Bahaya itu. Itu namanya Anda berpikir negatif tentang pencipta yang maha penyayang, maha pengasih terhadap ciptaannya. Itu saudara. Jadi umat Islam dalam hal ini meyakini sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia itu sempurna. Tapi di kehidupan akhirat surga jauh lebih sempurna. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Saya mau bantah yang Bang Juma bilang tadi tentang Silakan. tentang haram itu Bang Juma. Karena Silakan, Bang. di Matius 15 ayat 1 sampai dengan berapa tuh? 12. Ayat 11 ya, Matius 15 ayat 11 kan orang-orang Farisi mengatakan kepada Yesus, kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan? Iya. Itu kan haram bagi orang adat istiadat orang Yahudi. Kemudian Yesus mengatakan, ya, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk Yang ke dalam menajiskan. mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maksudnya Yesus kan jika hati kita itu penuh dengan kebencian, iri hati, dengki, dan sesuatu yang keluar dari mulut, dari hati kita yang tidak baik, itulah yang najis, bukanlah yang kita makan. Itu maksudnya Bang Juma. Jadi bagi saya mungkin dengan ayat ini Yesus tidak menghalalkan semuanya makanan gitu, termasuk babi tadi. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan ya, ini udah berulang saya ulas teman ya. Cobalah sikit-sikit kita itu membangun kerangka berpikir di dalam beragama. Karena gini, kalau kita melihat Matius 15 ini, yang hadir di situ adalah orang-orang Yahudi, di mana menu makanannya sama sekali tidak ada babi, tidak ada anjing di situ, tidak ada kera, tidak ada gorila, tidak ada biawak, padahal di meja makan mereka. Ketika Yesus mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Ini tidak sedang, murid-muridnya tidak sedang makan babi. Ini hanya kasus cuci tangan. Cuci tangan dan tidak cuci tangan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, berkata kepada Yesus, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Dijawab oleh Yesus, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan. Artinya, ini masalah cuci tangan, bukan masalah babi. Andai saja ahli Taurat dan orang Yerusalem, ahli Taurat yang ada di Yerusalem pada saat itu bertanya, Yesus, kenapa muridmu makan babi? Barulah boleh Anda mengatakan Yesus sudah menghalalkan babi. Ini cuci tangan, Cak Ayu, bukan makan babi murid-muridnya di situ. Ini cuci tangan, karena orang Yahudi tidak mungkin menghalalkan apa yang diharamkan. Tidak mungkin. Kalian yang pemakan babi, yang mentafsirkan bahwa sudah menghalalkan semuanya. Salah ente. Karena ente bukan pengikutnya. Ini yang mengajarkan Anda menghalalkan itu adalah Yesus Kristus juga. Tetapi Yesus Kristus yang lain. Yaitu yang datang kepada Paulus. Yang membisikkan Paulus, Kolose 2. Paulus, ya paman, aku Yesus Kristus. Sampaikan kepada pengikutmu, janganlah mau dibiarkan dihukum mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun sabat. Semuanya sudah halal. Itu Yesus Kristus yang diduga palsu. Kalau Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu mak tak menghalalkan babi. Yang tadi itu cuman terkait cuci tangan dan tidak cuci tangan. Jangan kau larikan ke babi, sebab di situ tidak ada menu babi. Begitu saudara, silakan.
Dan ingat ya, ingat. Baik. Sabar. Yehezkiel 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17, pencipta langit dan bumi akan datang dan membakar semua pemakan babi tanpa terkecuali. Itu Bang. Silakan. Oke, baik. Saya mau bertanya, Bang. Nah, silakan. Ya. Ya, saya 66 ya. Saya mau bertanya, Bang Juma. Silakan. Kalau di agama Islam, di Muslim, apa boleh menceraikan istri? Atau misalnya istri menggugat cerai suami, itu boleh gak? Hal yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tapi halal, yaitu cerai. Halal? Apa? Iya, halal. Tidak haram menceraikan istri. Tidak haram. Dan di dalam kitabmu juga ada kok tentang cerai itu. Nah, kalau di sini saya baca di Markus 10 ayat 11, Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Iya. Berarti tidak diharamkan cerainya. Saudara, Matius 5 nomor 31, barang siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan kamu salah artikan. Matius berapa Bang Lima? Mohon maaf. Matius 5. Matius. Iya, Matius 5 nomor 31. Silakan Anda buka di situ. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan Anda mensalah artikan Bible Anda sendiri. Sekarang begini, ketika ada seorang istri berzina, main dengan laki-laki lain, dan itu diulang setelah Anda nasihatin, setelah Anda memberikan maaf, tetapi dia tetap mengulang. Lalu dari hasil dia berzina, dia mendatangkan anak. Di saat kamu menjadikan dia, statusmu masih istri, dia hamil dari laki-laki lain. Dia punya anak. Bagaimana hasratmu ketika dia hamil? Apakah Anda ingin menahan selama 9 tahun, 9 bulan? Itu mustahil. Maka apa solusinya? Ceraikan. Ceraikan. Ada seorang istri yang ketika Anda pergi kerja, cari nafkah, di rumah ada orang tua Anda, ibu yang melahirkan Anda, memberi makan kepadanya dengan wajah yang muram, memberikan uang dengan muka yang tidak enak, bahkan orang tua yang renta sering dipijak kakinya, ditamparnya, dikasih makanan basi, dan Anda tahu itu. Apa solusinya di dalam agama Anda? Hah? Masih tetap memberi nafkah wanita seperti ini? Oh tidak kawan, ceraikan. Kenapa? Karena itu hanya mendatangkan kemudaratan, kemudaratan bahaya yang sangat besar daripada itu. Tuh ada solusi, kita ceraikan secara sah. Matius 5 nomor 31 telah difirmankan juga. Ini firman Tuhan loh. Menurut tradisi Kristen, ini firman Tuhan. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Islam coy. Jadi jangan muluk-muluk kawan. Jangan muluk-muluk. Di dalam agama Anda, toko agama Anda, oh nggak boleh cerai. Tapi mengkawinkan yang sesama boleh. Bahkan mengkawinkan dengan binatang boleh. Agama apa kayak gitu kawan? Ketika kamu didoktrin, di Kristen tak boleh cerai. Dalil dalam kitab saudara apa itu? Bahkan Yesus mengatakan apa? Di dalam kitab saudara, barang siapa yang ingin menjadi pengikutku tapi tidak membenci istrinya, dia tidak boleh menjadi pengikutku. Di dalam Lukas pun dikatakan seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan berlipat kali ganda saat ini juga. Artinya Yesus menerangkan boleh cerai pada kondisi-kondisi yang sudah tak bisa dipertahankan. Makanya di konsep Islam, hal yang halal tapi dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah adalah cerai. Tapi kalau tidak bisa ada solusi lain, maka cerai. Kalau bisa mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak, ceraikan mereka. Tapi kalau justru
dengan membuat mereka kemudian semakin erat dalam hubungannya, mereka masih mencintai, jangan ceraikan. Itu Islam. Jadi Islam itu memberikan solusi. Makanya Islam itu ketika dikatakan dia datang sebagai rahmat, maka dia benar-benar memberikan solusi kasih sayang kepada manusia. Seperti itu kawanku. Silakan. Jangan bantah dari. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Tadi sempat Bang Juma singgung tentang Paulus. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan Paulus benar. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan dia menerima Injil bukan dari manusia kan. Tapi itu sinkron Bang Juma dengan di Kisah Para Rasul 9, di mana waktu perjalanan ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kan dia bilang dia menerima Injil bukan dari manusia. Benar, berarti dia menerima dari cahaya dari langit. Oke. Sebuah cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah terdengarlah suara olehnya, suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu kan Injil Yesus. Karena bagi kami Yesus Kristus adalah Injil. Baik. Tuh Bang Yuma. Saudara, tadi Anda membawa Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus yang bukan manusia. Betul? Ya betul, seperti ini yang seperti di Kisah Para Rasul 9 kan dia cahaya, suara yang keluar dari cahaya itu. Oke, baik. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Makanya Kristen ini anti Yesus. Anti Yesus dalam hal yang diutus kepada Bani Israel. Kalian itu memang pengikut Yesus yang datang ke Paulus. Ingat saudara, ingat sekali lagi. Paulus mengaku Yesus itu bukan manusia. Dia datang mengajarkan dia Injil. Dan itu Yesus yang bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat antikristus itu adalah dia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Siapa orang itu? Paulus. Izinkan saya 1-2 menit ya berbicara setelah ini. Anda dengarkan, Anda nanti koreksi saya. Al-Quran saya mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa alaihi salam adalah pertanda datangnya hari kiamat. Ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, maka Nabi Isa alaihi salam menandakan bahwa datangnya detik-detik hari kiamat. Nah, di Al-Quran ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kali, itulah detik kiamat. Itulah saatnya kiamat. Bagaimana Anda lihat di dalam Matius 24 di data nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ketika ditanyai kemudian oleh murid-muridnya, Guru, ya paman, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Sama seperti Al-Quran. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Anda baca nomor 27-nya di Matius 24. Apa yang dikatakan di situ? Sebab sama seperti kilat memancar sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan anak manusia kelak. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Data nomor 29. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Anak manusia Yesus akan nampak di langit. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan memandang dia.
Itulah tanda kedatangan Yesus. Lalu tidak sampai di situ, kata Yesus. Kalau ada yang datang mengaku Yesus Kristus, tapi tidak dibarengi dengan tanda itu, jangan kau percaya. Itu bukan aku, itu Yesus palsu. Itu adalah penyesat. Baca nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba Anda bandingkan pernyataan Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu wahai guru? Tandanya langit, bulan, matahari menjadi gelap. Bintang berjatuhan dari langit. Bulan tidak bercahaya. Apakah itu ada tanda-tanda itu ketika Paulus datang, ketika ada sosok makhluk mengaku akulah Yesus kepada Paulus? Tidak ada. Bahkan dengan bangganya Anda mengatakan itu Yesus karena dia datang berupa cahaya. Bong, catat. Lukas 10 nomor 18. Yesus dengan mulutnya berkata kepada muridnya, aku melihat iblis turun dari langit, jatuh dari langit berupa cahaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar kedatangannya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bersambut dengan ucapan Yesus, rangkulan dengan ucapan Yesus, jelas searah dengan tanda-tanda kedatangannya menurut Yesus. Jadi yang datang cuman ketemu pada saat dia sujud tahajud, ketika dia umroh, kemudian dia mimpi ketemu dengan cahaya, bersuban panjang, berjanggut punjang, matanya menyala dan seterusnya. Itu bukan aku. Jangan kau percaya. Itu penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Ingat Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kau jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesatnya mengaku Yesus dan dia akan berkata aku Kristus. Berarti penyesatnya Yesus Kristus. Paulus ketemu dengan cahaya. Siapakah engkau? Tuhan. Coba. Diarahkan lisannya Paulus mengatakan Tuhan, padahal dia nggak tahu itu Tuhan atau bukan. Langsung. Kenapa? Karena Paulus adalah orang pilihannya si penyesat tersebut. Diduga. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Sedangkan yang asli Matius 5 nomor 24. Aku hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Coba Anda telusuri iman Anda. Coba Anda pikirkan, kalau tidak karena ada yang menyesatkan, ada apa agama Kristen menggunakan kitabnya agama Yahudi secara tidak sah, hanya berupa terjemahan? Adakah nabi yang diutus kemudian untuk orang Roma? Adakah nabi yang diutus untuk orang Yunani, Kristen pertama, Katolik pertama kali? Adakah kemudian kitabnya orang Yahudi memang Tuhan firmankan untuk kalian Kristen? Tidak ada, kawan. Tidak ada. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Firmanku yang datang kepada anak-anak Yakub dan aturan-aturanku yang aku berikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa di luar Israel. Ulangan 33 nomor 4. Taurat adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31 nomor 31 nomor 32 nomor 33.
Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel dan Bani Yehuda. Pertanyaannya, kalau bukan karena si iblis, apa alasannya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di atas kitabnya orang Kristen? Ini yang membuat bom-bom mencret. Nana tidak mampu menjawab, hanya membahas tentang kutu, dan kutu. Kalau bukan karena informasi dari si penyesat dari alam roh yang membisikkan pakai kitabnya ini supaya kita dianggap benar, siapa lagi? Anda bertanya, itu adalah Yesus? No, Yesus itu anak manusia. Coba Anda lihat, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit, seluruh manusia akan melihatnya. Anak manusia, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus, tapi penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Mau saya buktikan? Kalau saya dikasih waktu lagi saya buktikan. Lihat teropong kitab Wahyu. Teropong kitab Wahyu yang Anda bangga-banggakan itu, yang Kristen-Kristen banggakan itu, akulah Alfa, akulah Omega. Coba Anda lihat Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Siapa yang memegang kemudian yang berkuasa atas maut? Baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Dengarkan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa iblis. Kisah 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ibrani 2 nomor 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi sesama manusia. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis, yaitu penguasa dunia, dilemparkan keluar. Ingat saudara, Yohanes 14:30 iblis penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31 iblis mulai waktunya menguasai dunia, sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Yohanes 16 nomor 11 akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Pahami itu baik-baik. Ketika ada yang berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah yang telah mati namun aku hidup kembali supaya sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ngeri, karena yang memegang kunci maut dan kerajaan maut itu adalah iblis. Ingat, kata Yesus, kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku adalah di surga. Sedangkan yang mengaku di Alfa dan Omega itu adalah kerajaannya di alam maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Camkan itu baik-baik. Camkan sekali lagi, saya katakan, camkan sekali lagi. Yesus tidak pernah berkata akulah Alfa dan Omega. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia tidak maha berkehendak, berarti bukan dia yang awal. Wahyu 1 nomor 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis adalah penguasa kerajaan maut. Ibrani 2:14, 1 Yohanes 5 nomor 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Camkan itu. Kepadaku telah diberi kuasa, baik dan langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Tetapi ada yang keluar dari kubur, berkata kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kata Yesus, itu iblis. Tapi itu mengaku, akulah Yesus Kristus. Maka ketika Yesus telah terangkat ke langit, dia kemudian
bebas menyesatkan siapapun karena tak ada lagi nabi di dunia. Sudah terangkat Nabi Allah, sudah terangkat duta Allah, telah terangkat Rasulullah yaitu Yesus alaihi salam diangkat ke langit. Iblis tak ada lagi nabi pada saat itu, maka dia secara serampangan memilih orang-orang yang kemudian dia anggap cocok untuk menjadikan dirinya sebagai utusannya. Ingat kisah para rasul 16 nomor 18, Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Demikian, silakan. Baik, terima kasih. Begini Bang Juma. Silakan. Bagi kami, Yesus adalah juga Allah adalah firman, dan Yesus adalah Allah sendiri yang turun. Dan kejadian di Damsyik ini sama halnya dengan Musa, penampakan Allah waktu menampakkan diri kepada Musa sewaktu dia mengembalakan kambing. Allah itu berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi bukan suatu keheranan apabila Allah datang kemudian, karena sebelum Yesus datang kan Allah sudah pernah menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsyik berupa cahaya. Jadi bukan suatu ini sebenarnya suatu yang aneh gitu Bang Juma. Oke. Di Keluaran 3 ayat 1 ya sampai berapa tuh? 6. Karena sebelumnya kan Allah pernah menampakkan diri juga kepada Nabi Musa. Jadi apabila dia menampakkan diri kepada Paulus di Damsyik, karena waktu sebelum Yesus turun kan Yesus adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsyik gitu Bang Juma. Oke. Murid-murid Yesus, apapun yang terjadi terhadap gurunya, percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berbeda dengan Bang Juma. Maaf, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 Bang Juma? Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Yesaya 55 nomor 11 itu jawabannya. Mazmur 33 nomor 9 itu jawabannya. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah bersama dengan kemaha berkata-kata yang ada pada dirinya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, pada mulanya adalah firman yang bersama dengan Allah. Itu adalah sifat. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan sifat kalam. Ketika Allah berkata, maka semuanya ada. Coba lihat, apakah Yesus yang turun dari langit jatuh? Gedebuk. Bukan. Yang datang ke bumi ini adalah firman yang dibawa oleh Roh Kudus, oleh Gabriel kepada ibunya Maria. Wahai Maria, yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Itu firman. Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman yang dibawa oleh Gabriel. Lalu menjadi hamil, lalu menjadi manusia. Bukan Yesus melekat sama Tuhan, enggak. Bukan Yesus. Permisi Bang Juma, mohon maaf. Ya, silakan. Boleh saya baca Yohanes 1 ayat 1 ya? Ini kan jelas ini kata-katanya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah inilah yang menampakkan diri kepada Musa waktu Musa mengembalakan kambing. Kemudian Allah ini sendiri sebelum dia turun ke bumi menjadi Yesus, menjadi manusia, menujul menjadi manusia, dia menampakkan diri. Kenapa? Tunggu, mohon maaf Bang Juma. Kalau saya boleh tanya, di Muslim kan ada juga sahabat Rasul yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Kemudian dia sangat memusuhi dan sangat memerangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memilih dia sebagai orang terdekatnya. Ada nggak Bang Juma kisah itu? Iya. Ya, berarti itu kan
Ya, itu mirip sekali saya baca, saya sudah pelajari, makanya saya mirip sekali dengan Paulus. Karena Paulus waktu itu dia sangat tunggu sebentar. Beda. Ya, baik, saya baca dulu sebentar baik. Silakan. Nah, tadi. Karena Paulus kan dia mati-matian ingin bertemu imam-imam orang Yahudi untuk membunuh murid-murid Yesus. Dia mati-matian mengancam kan bahwa niatnya dia itu sudah bulat untuk membunuh semua pengikut Yesus, murid-muridnya. Namun dalam perjalanan di Damsyik, Yesus menampakkan diri. Jadi masuk akal, sama dengan seperti kejadian sahabat Nabi Muhammad yang memusuhi nabinya kemudian dipilih menjadi orang terdekatnya. Begitu, silakan. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan sahabatnya. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus bukan manusia. Sedangkan anak Maria manusia, jauh. Ingat saudara, ingat pesan Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ingat, kalau ada yang berkata bertemu dengan Yesus atau Kristus di padang gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Ketika Anda membawa kisah para Rasul 9, Paulus itu sedang berada di padang gurun Damsyik. Anda baca 1 Raja-Raja 19 nomor 15, firman Tuhan datang kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Damsyik itu padang gurun. Nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang ngaku bertemu dengan aku di padang gurun. Lalu kemudian dikatakan, waspada juga kepada penyesat yang mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik. Apa dalam bilik itu? Temeong. Temeong dalam bahasa Yunani. Bilik. Temeong artinya apa? Artinya apa? Tempat rahasia, ruang rahasia. Sel, penjara itu ruang rahasia. Tidak boleh sembarangan masuk, nggak seperti toilet umum itu. Kalau di penjara itu khusus siapa yang ada di situ, itulah yang tahu di dalam isinya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Itulah yang disebut bilik rahasia, temeong. Situlah tempatnya Paulus mengaku bertemu dengan roh bernama Yesus, lalu menulis surat. Ada 3 surat yang diselesaikan Paulus dalam bilik rahasia. Karena dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Camkan itu baik-baik. Kemudian ketika Anda berbicara bahwa seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, itu bullshit, itu bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang dalam bentuk hakikatnya ke Nabi Musa, dalam bentuk wujudnya kepada Nabi Musa, enggak. Dan itu dibantah kemudian Al-Quran surah Al-Araf. Begitu juga dibantah oleh kisah para Rasul nomor 7. Saya bacakan kepada Anda nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Kisah para Rasul 7 nomor 35 nomor 38. Yang kamu sangka Tuhan datang kepada Musa, itu hanya malaikat. Ingat saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tanda-tanda itu, ketika aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Sedangkan yang datang kepada Paulus, adakah tanda itu? Bukalah cakrawala berpikir Anda. Adakah tanda itu? Andai saja yang datang kepada Paulus di padang gurun Damsyik itu adalah Yesus anak Maria, maka 2000 tahun lalu dunia ini sudah kiamat. Tidak ada lagi dunia hari ini. Kenapa? Karena ketika yang asli datang, maka tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap. Coba kau bayangkan saudara, kalau satu hari matahari tidak terbit, hari kedua tidak terbit lagi, hari ketiga tidak terbit lagi, apa yang terjadi? Alam kita ini akan beku.
Bintang-bintang berjatuhan. Kamu pikir bintang itu lebih kecil dari bumi? Enggak. Satu bintang bisa menutupi alam bumi ini. Hancur alam kita ini. Kalau dia jatuh, itu tanda kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, meskipun 1 juta, 1 miliar orang atau makhluk ngaku-ngaku, aku ya Yesus, dengan segala macam mujizat yang dia perlihatkan, itu bukan Yesus. Kecuali tanda-tandanya ada. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, dan Yesus nampak di tengah langit, dan kita seluruh manusia di atas muka bumi ini dari seluruh bangsa akan mengetahui bahwa dia datang. Itu baru Yesus yang asli. Selain daripada itu palsu. Izin Bang Juma. Silakan. Sebenarnya kalau kita mau lihat kan, kita lihat sebab musabab mengapa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ini kan sama ceritanya. Bukan Yesus, saudara. Saudara, bukan Yesus. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Bukan itu maksudnya saya gini, mohon maaf. Nah, apakah tanda itu ada ketika ada makhluk itu datang kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Tidak. Berarti itu bukan Yesus. Tapi begini Bang Juma, kalau kita lihat dari sebab-musababnya, mengapa dia menampakkan diri, ini sama dengan kejadian Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad. Kan ada kejadian di mana Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang awalnya membenci Nabi Muhammad, namun kemudian menjadi sahabat setia dan membela Islam. Nah, kenapa dia dulu membenci? Sama kayak persis dengan Paulus, karena kejadian di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 itu, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Jadi sebabnya sama kejadiannya dengan sahabat Nabi tadi. Maksudnya ada mengapa sampai Yesus menampakkan diri gitu. Ada sebabnya gitu. Karena Paulus ini ingin membunuh pengikut-pengikut Tuhan gitu, Bang Juma. Ya. Jadi ada sebab-sebab gitu. Jadi masuk akal bagi saya gitu loh. Ya, silakan. Tapi izinkan saya bertanya sama saudara. Ya. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Angkatan jahat ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, anak manusia akan keluar dari kubur. Anda tadi mengagung-agungkan Paulus karena berkobar-kobar ingin membunuh, menganiaya dan seterusnya, lalu bertobat. Saya ingin bertanya, siapa oknum yang dimaksud Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 dari data orang Farisi dan ahli Taurat berkaitan dengan tanda angkatan jahat? Apabila iblis, nomor 43, apabila iblis keluar dari seseorang manusia, iblis mengembara ke tempat-tempat tandus. Jadi dia keluar dari orang, lalu mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi iblisnya tidak mendapatkannya. Lalu iblisnya berkata, "Aku akan kembali ke orang yang tadinya telah kutinggalkan." Maka pergilah iblis dan mendapati orang tersebut. Orang itu sudah bertaubat, bersih, tersapu, rapi dan teratur. Orang itu sudah bertaubat. Lalu iblisnya keluar kembali dari orang tersebut dan mengajak 7 iblis lain yang jauh lebih jahat dari dirinya. Dan
kedelapan iblis ini masuk kembali kepada orang yang bertaubat tadi dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah kata Yesus juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa yang sesaman Yesus yang pernah bertaubat lalu kemudian mengaku-ngaku bertobat menjadi orang baik, lalu kemudian dia mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga sebagai simbol angkatan jahat? Sebut nama orang Farisi ahli Taurat yang kemudian pernah bertaubat tetapi ternyata setelahnya jauh lebih jahat kemudian. Silakan. Ya, kalau di Kisah Para Rasul memang betul. Paulus, ini kan judul perikopnya udah Saulus bertobat kan? Matius Yang tadi 12. Angkatan jahat minta satu tanda, dan siapa yang menggaungkan tentang penyaliban ke seluruh dunia, tebusan dosa dengan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, itu orang Farisinya. Angkatan jahat yang tadinya bertobat lalu semakin menjadi-jadi. Nah, kata kuncinya ada di Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka berkata-kata tentang Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Ikutilah apa yang dikatakan, tapi jangan kau ikuti apa yang mereka lakukan. Sebab mereka berbicara Taurat tapi mereka tidak mempraktekkannya. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia mengikutimu, kau jadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Dia yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan dia orang Farisi dan dia ahli Taurat. Dia mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Kata Yesus, pengikutnya dia jadikan sebagai orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada dia sendiri. Kalau hari ini, malam ini, kamu membela Paulus, wajar. Kenapa? Karena kata Yesus yang asli, waspadalah agar kau jangan disesatkan. Yang namanya penyesat mampu kemudian mengunci hati seseorang untuk tidak menerima kebenaran. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gelar dari penyesat itu adalah Yesus Kristus. Kalau itu bukan Kristen, coba Anda tunjukkan kepada saya, siapa pengikut Kristus yang banyak disesatkan tersebut? Apa nama mereka? Siapa nama Tuhan mereka? Itu bukan Kristen. Kristen adalah Kristus. Dan Kristen ini pengikut Paulus, dan Kristen ini kemudian benar-benar menyembah kepada yang disebut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria mengajarkan murid-muridnya menyembah yang ada di langit yang disebut Elohim. Silakan Anda renungkan, Anda boleh menjawab, Anda juga boleh tidak menjawab. Terima kasih. Demikian dari saya. Di sini noise teman-teman, hujan, di tempat saya hujan. Yang lain monitor nggak nih? Iya, oke. Bang Handi Hujan lanjut sini, Ki. hujan. Tor, Bang Handi atau Uni? Ya, silakan Dinda. Ya, bentar. Gimana Alktp? Udah ini tercerahkan. Terus saya mau tanya Bang Juma, bagaimana dengan Kisah Para Rasul 20 ayat 6, Paulus menghidupkan orang mati? Jika dia Bang KTP, Bang KTP, Bang Zuma katanya tadi hujan, kan sudah dengarkan. Iya. Nah, kalau mau lanjut Oke, sama saya, silakan. silakan tadi yang ditanyakan tentang apa? Tentang dia menghidupkan orang mati, betul? Ya. Ya udah, Abang baca lagi kitab Anda. Bukankah Yesus mengatakan penyesat itu juga bermukjizat dan melakukan tanda-tanda besar?
Jadi jangan parameter bermujizat itu langsung dianggap sebagai orang yang benar ya. Karena penyesat pun bisa bermukjizat atau memiliki tanda-tanda ajaib gitu. Lanjut. Silakan. Ya, Coba baca sekarang dalam yang kitab lain. Anda Matius 24 nomor 4 sampai 5 kan dijelaskan di situ kan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, orang yang datang itu mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang yang sudah dijelaskan sama Bang Zuma tadi. Bahkan nabi palsu ini dalam Matius 24 sampai 20, ayat 24 sampai 25, Mesias palsu ini muncul mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Jadi apa hebatnya mukjizat-mukjizat? Karena memang sudah dikatakan orang ini menyesatkan dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat hebat. Ya, tadi Bang Zuma sudah sangat terang sekali menjelaskan. Ya, mungkin kita ganti pemain makasih, ya Uni. yang lain. Ya. Ya, udah saya catat kok. Udah saya catat. Nanti saya pelajari. Ada lagi yang saya mau ini tentang penyaliban. Kan di Muslim kan tidak percaya kalau Yesus disalibkan. Sedangkan waktu Yesus mau mati di kayu salib, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berarti sinkron, dia ini konsisten dengan apa yang diajarkan dia kepada murid-muridnya, Apa yaitu konsistennya? berdoalah untuk orang yang menganiayanya. Kan Yesus pernah berkata, berdoalah untuk orang yang menganiayamu. Kemudian waktu dia betul, mati di salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oke, Berarti pertanyaan saya jelas bentar, itu sebentar. yang di kayu salib Yesus Sebentar. gitu loh. Dari tadi Anda coba menawarkan produk pikir Anda yang kami sebenarnya tidak butuhkan ya. Tapi tidak masalah, saya mau tanya sama Anda, itu Tuhan Anda berdoa dikabulin nggak sama Bapaknya? Begini, Uni, bukan masalah dikabulkan. Konsistennya, saya bukan seperti dia memberikan Bang Zuma yang contoh dan sabar. dia praktekkan gitu loh. Saya yang tanya, ketika maksudkan. dia mempraktekkan berdoa kepada Tuhannya, dikabulin nggak doanya? Ngapain ngikutin orang yang berdoa belum tentu dikabulin? Saya tanya, ketika dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu mereka yang mereka lakukan." Ditaubatkan nggak sama Tuhan Anda itu orang-orang yang mentusbol dia, menganiaya dia, sehingga ini layak orang dikatakan sebagai contoh yang benar. Ada tidak bukti kalau orang-orang yang menganiaya dia pada waktu itu semuanya yang dia katakan tidak tahu itu bertobat semua, sehingga layaklah dia dikatakan sebagai orang yang diterima tobatnya, diterima doanya. Kalau doanya saja tidak diterima, apa gunanya dia melakukan praktek doa? Orang doanya nggak dikabulin. Ada. Bentar, untuk membuktikan doanya terkabulkan, tunjukkan kepada saya secara sejarah semua orang Yahudi yang ingin menghabisi nyawanya dan mengolok dia, dan semua orang Yunani yang menghabisi nyawanya bertobat menjadi Kristen. Tunjukkan kepada saya sejarahnya. Ada satu yang waktu Saya tanya setelah semua, menembak Yesus, saya tanya semua. Kalau memang cuma satu orang, Iya, nanti doa Tuhan Anda tidak terkabulkan. Gak usah bertele-tele. Saya bukan Bang Zuma yang sabar. Anda jangan coba membawa doktrin gereja Anda ke hadapan saya. Berkali-kali saya sudah katakan kan. Loh, ini sama kan saya pakai ini, data, iya, bukan iya, doktrin. tidak. Tunjukkan data. Yang saya minta data, bawakan data bahwa semua orang yang dimintakan didoakan sama Yesus itu bertobat jadi Kristen semua. itu pertanyaan kunci namanya, pertanyaan itu tertutup. Saya tanya, Anda kalau berarti nggak mau Tuhan- ini ya ya udah, apa-apa, udah, saya turun berarti aja lah. Tuhanmu tidak Kau dikabulkan. kalau ngomong sama kau nggak pernah ini, kau Ya udah nyambung kau kau turun. ini Rifa. Ah, udah muak, turun. Aku muak sama kau, turun. Gak Kau perlu. muak. Bang Zuma sabar. Ya, turun kau. Enyah kau iblis, menyesatkan kau dari tadi. Kau pikir perlu kami mendengarkan ocehanmu, pendusta? Bang Zuma sabar, aku bukan. Tahu kau, aku adeknya. Kalau aku salah dari Bang Zuma wajar, aku adeknya, paham kau? Enak aja kau bilang berdoa. Tuhan kau berdoa dikabulin nggak? Ngapain kau memamerkan, mempromosikan Tuhan yang berdoa tapi nggak dikabulkan? Nyah kau iblis. Banyak kali kau penyesatan dari tadi. Sabar Bang Zuma mendengarkan. Hantu belau, kau pikir apa? Kami di sini sabar, kami ngadapin kau menyesatkan umat. Jadi Kristen aja kau seumur hidup. Nggak usah kau tanya-tanya sok-sok. Saya catat. Bang Zuma, selamatkan aku. Nggak usah kau banyak cerita. Banyak kali cerita kau. Ya, selamat malam Antonio. Silakan bertanya. Nggak usah sok-sokan. Ya kali ceritanya udah dijelasin sama Bang Zuma dari tadi loh. Banyak kali gayanya. Ini aku catat Bang Zuma, udah aku catat. Kali. Ya, silakan Antonio. Tunjukkan kalau betul Tuhan kalian itu mempraktekkan Tuhan kalian loh ya, sembahan kalian itu, manusia yang kalian sembah, yang mati terkutuk di tiang salib. Ketika dia berdoa di tiang salib,
Kalau memang dia suri tauladan yang baik, ketika dia berdoa dikabulin bapaknya. Tunjukkan sama kami data bahwa seluruh orang yang dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ada nggak dikabulkan doa Tuhan kalian? Kalau doa Tuhan kalian saja tidak dikabulkan, kenapa kalian promosikan agama kalian di sini? Bertanya kalian kepada kami yang paham, yang belajar. Jangan kalian coba menyesatkan di sini. Ada urusannya kami dengan agama kalian. Kami tidak mengizinkan kalian menyesatkan di komal Islam. Dari tadi banyak kali diulang-ulang terus. Dari mulai kau muncul di publik ini, itu saja pertanyaanmu. Ya, Oke, silakan izin Antonio. Uni, kita sapa dulu Antonio. Antonio Kristen. Kenapa dia diam? Antonio ke Kristen. Oh, jangan mau ngeri. Muslim. Oh, Muslim. Yang naik Kristen dulu, Bang. Apa Oke, yang siap, disampaikan, Nadio? Oke, apa mau disampaikan? 1 menit, silakan. Antonio. Nggak ada ya? Suruh aja dulu, Bang, ya. Silakan yang Kristen. Ya, itu tadi tutorial menghadapi ular beludak ya, teman-teman ya. Nah, itu jangan ditiru. Jangan ada yang tiru kecuali yang Harus digituin dia itu orang ngeyel, Uni. Gak apa-apa. itu udah berulang-ulang dia tanya sama Bang Zuma, berkali-kali dia tanya sama kita. Dia tetap promosikan Tuhannya di kita. Ya teman-teman non-muslim silakan bertanya karena Bang Zuma beliau di situ hujan, noise. Kalau nanti kondusif keadaan beliau di sana, insya Allah beliau menjelaskan kembali, menjawab pertanyaan lagi. Yang naik ke atas, silakan naik ke atas. Bertanya saja ya, tolong ya. Saya jujur saya katakan kepada teman-teman Kristen, saya tidak butuh. Kami sebenarnya tidak butuh penjelasan kalian tentang doktrin kalian. Kenapa? Saya, Bang Zuma, Bunda Rahma itu belajar secara autodidak. Belajar bahkan kami membaca literasi yang kredibel. Supaya kami tahu bagaimana sudut pandang kalian secara doktrin dan secara tekstual. Dan juga bahkan kami mengetahui perpecahan-perpecahan di denom kalian, di Kristen, di agama kalian. Jadi kami tidak butuh penjelasan agama kalian. Kami di sini hadir untuk membentengi akidah umat Islam. Supaya tidak disesatkan, ya, tidak disesatkan oleh penyesat yang menjadikan orang-orang yang bertaubat. Seperti Matius 23:15 mengatakan, orang yang ditaubatkan mengikuti tokoh ini, itu 2 kali lebih jahat daripada si tokoh ini. Nah itu dijawab. Siapa tokoh tersebut? Tokoh agama membawa agama baru yang bertentangan agamanya dengan Yesus, yang mengajarkan apa-apa yang bertentangan dengan Yesus, kemudian pengikutnya menjadi penjahat sepanjang sejarah. Tunjuk, ada nggak agama yang paling jahat selain agama Kristen di seluruh sejarah? Kolonialisme Kristen, genosida Kanada Kristen, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi inkuisisi kurang lebih sekitar 600 atau 500 tahun, baik Katolik maupun Protestan, Kristen. Pertanyaannya, tunjuk satu agama yang meninggalkan sejarah kejahatan-kejahatan berjamaah dan bukan cuma 1, 2, 3 orang loh, berjamaah dan mewarisi kejahatan itu puluhan bahkan ratusan tahun kecuali agama Kristen. Tunjuk. Kan Yesus berkata penyesat itu adalah orang yang mengaku domba, mengaku pengikut Yesus. Tunjukkan satu agama yang mengaku pengikut Yesus, yang kelakuannya kayak Dajjal, menghujat, kabur ke luar negeri, mengatasnamakan Tuhan, menginjak kitab suci orang, tapi dibanggakan oleh umat Kristen. Siapa? Coba tunjuk. Ayo, pakailah akalmu. Apakah ada Islam merusak peradaban sepanjang sejarah? Tidak ada. Kristen pernah. Kapan itu? Di abad ke-19, abad ke-9 ya. Di mana pada waktu itu gereja menjadi otoritas tertinggi, mandek peradaban, gelap gulita sayang, gelap. Yang mengeluarkan siapa? Peradaban Islam. Kalau ditanya ke saya, Riva, apa guna Islam bagi peradaban? Saya bisa jawab. Kalian bisa nggak menjawab? Apa guna Kristen untuk peradaban? Kalau tidak ada gunanya buat peradaban, maka pertanyaannya, apa agama yang dibawa oleh orang Parisi, munafik, penjahat, penipu, pembohong, pendusta, perampok, ular beludak,
pembinasa keji yang membatalkan hukum Tuhan. Siapakah dia? Apa agamanya? Naik ke atas, mari kita diskusi. Disapa dulu Ya. tamunya nih. Oh iya, disapa dulu. Biar Silakan, nggak monolog. Bunda Rahma. Bang Toy, Kristen Halo, Muslim. Bunda. Assalamualaikum. Saya Muslim, Bunda. Oh, yang disuruh naik Kristen. Tapi nggak apa-apa, silakan cepet ya. Apa yang disampaikan, Bang? Mau tanya ini sedikit, ya masih sedikit kebingungan lah dalam Al-Quran itu kan saya Muslim insya Allah. Tapi saya kadang bertanya kepada para ustadz-ustadz saya, pertanyaannya itu jawabannya itu belum memuaskan, Bunda. Pertanyaannya seperti ini, Bunda. Gimana nih? Dia tanya tentang Islam. Semuanya ini bukan Gini ya. Ustadznya saja tidak memuaskan, apalagi saya, Bunda. Saya bukan ustadz, saya iya. ulala bebe. Lah kan Ya Bang ya, di sini jadi ini kan mohon maaf ya Bang ya, ini bukan ruang kajian tentang Islam. Lain kali Bang ya, Ustadznya kalau aja ada nggak ustadz-ustadz memuaskan, kita, gimana saya ah, coba? ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang ya, Bang Toy. HRX 5 HRK. Ya Bang, terima kasih. HRKS 25, selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. HRX 25. Oh baby. HRX 25. Power 77. Selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Power. Udah pada tidur kali ya gara-gara si KTP. Aku 26 ya. Kristen Muslim. Kristen. Aku. Oh Kristen. Oh cewek. Oh Bunda, Mbak. Silakan. Sama Uniripa ya, silakan Bu. Bentar, Mbak aku. Tolong dikondisikan dulu suaranya, itu noise di belakang. Oh, iya. Gede banget. Dikondisikan dulu ya, biar enak didengarnya. Kalau misalkan ada noise di belakang ya gak enak didengarnya, Mbak. Ya buat teman-teman tolong di follow akun yang di atas semuanya ya. Love oranye diklik tuh. Gimana, udah aman suaranya? Udah Sekarang udah lumayan. merdu semerdu Epitamala. Silakan, Mbak. Ya rencana sih mau kayak ngobrol santai aja sih tadinya sama Bang Juma. Pengennya langsung Boleh. Boleh, Ngobrol itu santai sama masih Bang ada Jo. tuh. Boleh. Silakan Gurunda, monitor Gurunda. Ada pasien yang harus segera diobati ini. Udah akut. Masih ini Enggak lah. masih kencang suaranya, hujan sini. Lanjut aja dulu. Mudah-mudahan sebentar lagi ini. Nggak lama Siap. kok. Ya ngobrol aja dulu Kak. Iya, silakan. Nanti Kakak kalau seandainya pengennya Bang Zuma yang jawab, nanti di skip dulu. Nanti Bang Zuma kalau sudah kondusif, nanti beliau bergabung bersama kita. Di sini ada kebetulan saya anak baptisnya Bang Zuma ya Kak ya. Jadi semua ilmu Bang Zuma itu sudah diturunkan ke saya juga. Jadi biasanya jawaban saya ya jawaban Bang Zuma, karena saya dan Bang Zuma satu gitu. Sebelum divalidasi Bang Zuma nggak apa-apa, sama saya juga nggak apa-apa. Silakan Kak. Oh, jadi gini kan Kak. Dari kemarin sih ngikutinnya Kak, cuman kayak masih belum ada waktu, dan kemarin sempat naik, diturunkan gitu. terus. Ya saya sendiri juga masih belajar ya kan, makanya tadi Masya Allah. gua bertanya-tanya. Boleh Kak. Saya temenin belajar ya. Kebetulan saya juga sedang belajar. Ya, Silakan ini. Kak. Bertanya saja Kak. Ya akhir-akhir ini kayak sering merenung ya kan gitu kan. Dosa nggak ya kalau misalnya aku tuh mengkhianati Yesus lah, Isa ya gitu ya kan. Kalau di Islam itu bilangnya nabi ya kan gitu kan. Dosa nggak ya kalau misalnya aku tuh bilang aku tuh 50-50, percaya Islam iya, percaya di Kristen juga iya gitu kan. Tapi ada iya enggaknya juga. Pokoknya kayak 50-50 banget. Oke, saya jawab sedikit boleh ya Kak? Tapi agak banyak sedikitnya Kak ya. Mohon di-mute dulu nih, kita ngobrol santai ya. Berdosa Kak Kakak mengkhianati. Mohon izin sebelum ke ibu ini, tolong buat para moderator jangan naikin Kristen yang lain dulu. Fokus dulu ke ibu ini ya.
fokus dulu ke ibu aku. Namanya siapa Bu? Mohon maaf. Oh, masih Grace aja, Grace. Jangan Grace, panggil ibu, Mbak Grace. panggil Mbak Grace aja kan. Oke, Beb Grace silakan dilanjut ya buat Ya, teman-teman, Mbak jangan Grace. bikin yang lain. Cek. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Grace berdosa kalau Mbak mengkhianati Yesus seperti Enggak. kelakuan umat Kristen ya. Oh, enggak denger kan? Dengar, kalau Dian di mute dulu. Giliran cewek aja berebut, kalian pengen ngomong semuanya. Parah ini. Dasar ya Akang sama Goldian. Oke, lanjut. Gini Mbak Grace, berdosa besar karena Anda mengkhianati Yesus seperti yang dilakukan umat Kristen keseluruhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena iman Kristiani itu konsekuensinya mengkhianati Yesus. Yesus katakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Di Kristen bilang kehidupan kekal dia termasuk Allah. Kata Yesus, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Di Kristen hukum Taurat dibatalin mengikuti Paulus. Berdosa Kak, berdosa karena Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Jadi Kak Grace, kalau mau selamat jangan khianati Yesus. Kayak saya mencintai Yesus dengan sepenuh jiwa, hati dan raga, dan mengimplementasikan kecintaan saya kepada Yesus. Karena orang Islam adalah orang yang pasti memuliakan dan mencintai Yesus. Kenapa? Umat Islam tidak pernah mengatakan dia terkutuk sebagaimana yang disampaikan Paulus dalam Galatia pasal 3 nomor 13 Kak. Catat ayatnya Kak. Umat Islam tidak pernah mengatakan bahwa dia mati konyol dihabisi. Bahkan Kak, bagaimana mungkin orang Kristen dikatakan sebagai orang yang mencintai Yesus ketika percaya bahwa Yesus dilecehkan? Astagfirullahalazim. Coba kakak lihat berita ini Kak. Ngeri Kak kalau jadi Kristen Kak. Serius. Saya nggak ngajak kakak jadi Islam ya, tapi saya cuma bilang berdosa kalau di Islam menjadi orang Kristen. Nih Kak, beritanya ada Kak. Ini The Conversation Kak. Kalau kita bikin karya ilmiah boleh Kak ngutip dari media. Yesus juga korban pelocohan. Astagfirullah, ini jahat banget Kak. Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan, masa dilecehin? Ini tuduhan yang sangat bagus. Jadi betul sama seperti yang kakak katakan, sangat berdosa kalau kakak mengkhianati Yesus dengan menuduh dia sembarangan, ya, dengan mengingkari setiap ajarannya. Maka oleh karena itu saya bisa membuktikan pada malam ini di hadapan kakak Grace bahwa ajaran Islam, ajaran Muhammad Ibnu Abdullah itu bahkan mengajarkan untuk memuliakan, mencintai, dan menempatkan dia seperti yang dia ucapkan. Silakan Kak Grace tanggapi. Iya, tapi kan Kak, maksudnya itu kan bukan mengkhianati sih ya tadi maksudnya ya. Gimana ya, tapi kalau misalnya posisi 50-50 gini seakan-akan kayak percaya nggak percaya gitu ya kan sama Yesus. Dosa nggak ya gitu ya kan istilah lainnya. Dosa. Iya. Dosa Kak. Percayalah sama Yesus. Masa kakak nggak percaya sama dia? Iya, percaya lah. Maksudnya itu gimana ya? Bilangnya nih, ngungkapinnya ini nih gimana ya? Kayak antara susah itu gimana ya? Ya, apa yang membuat kakak? Kayak apa ya? Memang posisinya aku tuh lagi belajar mencari sebenarnya, mencari. Lebih masuk ke Islam aja Uni. Lebih masuk ke Islam. Sudah. Kalau gitu tadi saya sudah tunjukkan bahwa betul mengkhianati Yesus itu berdosa. Kita akan bagaimana kami umat Islam, sudut pandang kami Jadi mencari Nabi kebenaran Isa. itu juga salah ya? Oh enggak dong, itu baik banget. Ya bagus. posisinya kan memang sedang mencari gitu. Berarti aku seakan-akan kayak menanggalkan dia untuk sementara karena sementara. Ya enggak dong. Dosa enggak sih? Justru itu buat enggak lah. Ya, Mencari kebenaran itu tidak berdosa karena Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya Anda sedang memfungsikan akal, sister. Yesus perintahkan itu, ujilah setiap roh yang ada padamu. Diuji. Mari Anda uji, Anda sedang mencari, artinya Anda sedang menguji. Nah, mari kita lihat bagaimana kami umat Islam memperlakukan Yesus. Kami justru seandainya kitab kalian itu betul-betul dari Yesus, maka kami termasuk orang yang mempercayai Yesus seperti yang dia ucapkan. Gitu. Teman-teman, Bang Zuma kan lagi itu. Nanti Bang Zuma kalau seandainya sudah tidak bermasalah pasti beliau monitor kok.
Bang Zuma sedang sebentar. Ini yang netizen di bawah nih ya, teman-teman di bawah. Bang Zuma tadi sudah bilang 2 kali ya bahwa di tempat beliau itu ada hujan. Ya, teman-teman netizen ya. Udah dilanjut Oke. aja nih, jangan digubris. Lanjut Kak. Sabar ya teman-teman, jangan atur yang di atas. Kita kasih keluasan Gurunda, tapi Gurunda di sana lagi hujan teman-teman. Ya, dilanjut aja Uni, biarin yang di bawah nanti dibakuin Ya sama kadang yang moderator di bawah komen-komen nih gak kadang-kadang bikin kesel ya Kang ya, tapi nggak apa-apa. Sabar, Kebetulan saya sabar, sabar. Uni, sabar. Nggak, kebetulan saya sabar sekali sekarang. Oke, izin di sela-sela kita sebelum lanjut sama Mbak Grace ya. Netizen saudara-saudaraku yang baik hati, netizen 3,5 sekian ini, tolong di follow Bunda Mila ya, tolong saudaraku. Semoga yang ikhlas memfollow mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong di follow ya. Bunda Mila itu cuma minta di follow saudaraku, biar beliau eksis bisa buka menunjukkan sisi-sisi di kegiatan beliau di luar sana di LA. Tolong di follow Bunda Mila ya. Dan kalau nggak keberatan di follow sama yang di atas. Oke, lanjut Uni. Thank you saudaraku, saudari. Sabar ya Kak Grace, sebentar lagi kalau Bang Zuma sudah sudah bagus. Ini masih ngobrol. belum ke apanya. Atau gini fokusnya aja deh, masih Kak Grace, ngobrolin gini aja deh. Ya yang bisa lah yang Kita bisa fokus ke bahas Islam gitu. aja ya. Saya mau tanya aja deh, kira-kira apa yang membuat Kak Grace tidak berani menyatakan sikap untuk masuk Islam? Mungkin itu aja deh. Apa alasan tidak mau langsung mu'alaf gitu? Coba ajaran Islam mana yang menghalangi Kak Grace untuk bersyahadat gitu? Silakan. Itu mungkin yang perlu kita coba luruskan. Monggo Kak Grace. Kak Grace. Halo. Lah, kok turun? Kepental. Turun. Kepental. Tolong dinaikin lagi moderator. Kepental dia, kayaknya sinyalnya itu. Kan naik lagi Kak. Nih, tunggu ada nggak dia di live? Nggak ada, cenah. Atau ayah. Kayaknya sinyalnya keganggu. Nggak apa-apa. Biasa dari timur itu sinyal gangguannya dari sinyal. Mudah-mudahan Bang Zuma cepat bergabung ya. Gua nggak mau berantem sama netizen, serius. Pengen berantem katanya sama netizen. Udah Samuel, selamat malam Lebih Samuel. sabar. Samuel, selamat malam. Kristen, Muslim, Kristen ya saudara ya, Bang Samuel. Lambang. Naik yang kok namamu non-muslim Samuel, dulu Bang? ya Samuel. Bang, namamu Samuel kok kau Muslim Bang? Tuh, Bang Juma kepental. Naik lagi. Naikin lagi Bang Zuma tuh, terima tuh. Samuel, silahkan 1 menit. Apa yang disampaikan Bang? Silahkan. Mu'alaf beliau itu. Hujan-hujan Oh, Mas Starling ini Starling gangguan. Lanjut dulu sebentar lagi, Dek. Ya Bang, Islam harus buruan ganti nama Bang, ya, Bang? sebelum saya berantem sama netizen Abang Bang. Silakan dinaikin lagi kalau ada Kak Grace-nya. Oh, Bang Samuel mualaf, Masya Allah. Semoga istiqomah ya Bang Samuel ya. Sehat selalu. Kita masuk Islam itu harus ganti nama ya Bu? Enggak. Aman. Kalau namanya tidak mengandung penghujatan dan doa-doa kata-kata buruk nggak apa-apa sih Samuel. Samuel itu kan bahasa ini ya, bahasa apa? Bahasa Ibrani itu kan. Tuhan mendengar Samuel itu artinya. Iya, Ismail, Samuel gitu. Samuel, Ismail, Ya, bagus nggak apa-apa. namanya asal jangan Samuel. Kalau Samuel bahaya. Iya, Udah. kalau bahkan Lucifer aja namanya bagus artinya dalam bahasa Latin, Lucifer, pembawa terang artinya. Mana tadi Ya. aku? Coba dicari teman-teman. Mungkin lagi kepental. Kenapa Uni? Iya, Mbak Grace tadi gara-gara Akang dia turun. Akang sih. Oh. Akang sih. Dia pengen ngobrol sama Bang Zuma. Akang sih, suara Akang. Tapi ditambah kali ya Samuel Rahman, kasih Rahman. Ini atau Samuel. hari ini Akang maunya ngopi banyak, emang nggak kembung? Iya. Mogi.
Coba yang Tuh, sampai Kristen ya, 200. yang naik teman-teman. Sambil dilihat teman moderator itu siapa namanya tadi? Kak aku, Grace, kak aku. Mbak Grace. Nama akunnya aku. Ya, nama akunnya aku itu. Insya Allah itu naik lagi tuh aku. Tuh dia ada kak aku. Hilang jaringannya. Iya, Ya. saya tahu dan saya paham ternyata sehati dengan prinsip dan pendapatku, hilang jaringannya. Masya Allah. Loh kok diturun? Enggak, kirain diturunin. Enggak, saya gedein biar Mbak kelihatan. Iya, hilang jaringannya langsung mati. Ya, monggo kak aku lanjut aja. Jadi Tadi lupa apa bahas. kira-kira? Ya, saya tadi tanya kak, apa hal yang membuat kakak tidak mau bersyahadat? Silakan kak. Halo. Ternyata sinyalnya tidak mendukung malam ini, guys. Oh. Mbak Grace. Kakakku, Kak Grace. Kapan lagi saudara-saudara yang Kayaknya Kak Grace pakai Starlink kayak Bang Zuma bermasalah. Starlink lagi bermasalah. Ya, nanti kata Bang kalau Zuma. naik lagi disuruh geser ke tempat yang damai dan tentram. Beliaunya. Soalnya ini kayaknya insya Allah login. Doain teman-teman, insya Allah login. Insya Allah. Dia kalau udah dengar suara saya pasti terpukau dan terharu. Terpesona atau terharu. Amin. Jangan gitu Akang. Nanti Bu Yuni cemburu Ya naikin lagi ada kayaknya Kang di bawah. Nggak tahu saya, nggak ada Ntar minta aku naik lagi. Coba dicek di Jambak aja di Jambak. Tapi ini malah tambah banyak yang minta naik taruh. Jangan dinaikin aja, dicentang aja. Tapi Mbak Grace-nya nggak ada. Ya Allah. Ya halo dosa. Halo. Dosa, namanya kok dosa. Dosa? Maaf, kepencet Bunda, Oh, kepencet ya Bang. Iya Bang. Oke. Tap-tap layar ya saudaraku. Kasih Bunda satu- Rahma satu- gimana puasanya Bunda Rahma? Alhamdulillah lancar nih. Alhamdulillah. Ternyata nggak enak ya jadi Bunda Rahma ya. Giliran kita ngomong disuruh diam gitu. Karena netizen ini udah dikasih tahu. Ilfil ya ini ya. Ini ngerasain banget gak enaknya. Oh Di iya. bawah waktu typingan, uni diam. Iya, padahal tadi bilang Bang Zuma tadi. Udah Rahma aja marah-marah. Sebenarnya mereka cinta, cuma dia bingung mengungkapkan dengan kata-kata apa. Nggak, kalau aku bukan cinta sih. Kalau menurut aku Kita mereka berdamai aja Uni. bukan, Berdamai kalau aku dengan nggak bisa berdamai Bunda. Aku memusuhan sama mereka. Jadi mereka ini gini Bunda. Mereka itu nggak mengerti bahwa kita ini ya kan hadir di sini itu juga belajar mendengarkan narasi. Kadang aku kan bosan tuh sama materi itu aja. Kadang aku duduk di tempat Bang Zuma tuh dengar materi baru, mana tahu kayak materi yang menyamar iblis itu kan materi baru tuh di Zoom dulu kita nggak pernah dengar. Nah, kadang aku pengen dengar tuh ayat-ayat mana yang disampaikan Bang Zuma, ntar aku catat. Mereka nggak sadar itu kalau kita juga walaupun kita apologet kita tetap nggak berhenti belajar. Nah jadi ketika Bang Zuma seandainya beliau sedang ada urusan atau apa, kenapa kita menyambung? Kenapa kita berani menyambung? Karena memang kita gurunya sama gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Bang Zuma kita sepaham. Tapi kan mereka kan nggak mau mengerti itu gitu loh. Jadi seolah mereka kalau saya lihat ya itu sebenarnya ternyata nggak bagus. Turun Bunda Rahma, karena Bunda Rahma juga belajar ya sama ke Bang Zuma. Apa yang disampaikan Bunda Rahma ya itu yang diajarkan Bang Zuma gitu. Karena kita ini ya. Tuh dibilang kesabaran kita setipis itu. Mereka nggak tahu aja kalau kita udah colok mata mereka ya Bunda ya. Ini nggak sabaran, sabarannya setipis tisu teman-teman. Colok aja lah. Ibaratnya gini, kita ini ibarat satu tubuh kan. Kita nggak boleh bernarasi tidak sesuai dengan
apa namanya, beda narasi. Nggak boleh kita beda narasi loh. Iya Nggak betul. bisa kita beda narasi, nggak bisa kita saling tabrakan narasinya. Jadi sebagai pemimpin, sebagai guru, kita harus, oh ini di sini begini, ya kan? Nggak bisa. Bunda Nepi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nepi. Bunda Nevi, assalamualaikum. Kepencet Dan nggak, kayaknya dia. nggak Ini kepencet, ada yang nggak sadar. begini. Kalau ada yang lain naikin nggak? Oten. Naikin aja sambil nunggu Ya si udah. itu. Naikin aja daripada ngedengerin emak-emak kurang belanja pada ngoceh. Ih, kalau nggak ada kita juga nggak seru kali. Ya kan Bun? Tadi itu ada kita rame sebenarnya kan? tadi itu ini bagus masuk dulu. Kenapa sih dia ragu dengan keimanannya? Ada apa? Kemudian kenapa dia melirik apa tertarik dengan Islam? Nah, itu nanti kita masuk supaya kasih perbandingan kan ajaran di Kristen Islam. Bagaimana? Iya, betul Bunda. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi. Kayaknya pakai Starlink juga tuh. Ini ada Erieto Sardini berapa kali naik? Mungkin non muslim nih, coba naikin dulu. Halo Wawan. Halo Mbak, Ya muslim non muslim. aku Muslim. Oh ya, ada yang menyampaikan. Oh, Erieto saya juga muslim. Kita prioritaskan yang non muslim dulu naik ya, biar mereka bertanya tentang Islam Boleh karena tanya ini. Sebentar dulu dong, jangan dipotong. Saya belum selesai ngomong loh. Ya. Silakan bertanya dulu buat teman-teman muslim, kalau bisa prioritaskan di sini room untuk non muslim ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya mau tanya. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. saya kan muslim dari lahir. Kan kayak itu merasa kayak iri banget sama mu'alaf gitu. Mu'alaf udah dewasa, udah matang gitu, baru masuk Islam, dosa-dosanya diampuni. Jadi maksudmu kamu murtad dulu? Jangan Oh iya. Jangan dipotong dulu. Maksudnya kayak kita kan punya hutang punya hutang puasa, Di bawah hutang dipengaruh sholat, netizen ini aku ngomong. seperti Lanjut. itu. Untuk yang Jangan dulu, dirikannya ya. mungkin belum, ibadahnya kurang ketat dari orang Oke, tua, cukup Bang, mungkin kita punya udah hutang paham. puasa, hutang Bang, sholat Bang, gitu. kita udah paham. Begini saja, ya. Baguslah kalau Abang mau introspeksi diri. Artinya Abang ini nggak sombong, mengakui kesalahan. Segeralah tobat nasuha, tidak mengulangi perbuatan yang kemarin-kemarin. Itu aja intinya. Jangan, boleh Anda cemburu sama mualaf, artinya sebagai motivasi untuk lebih baik sebagai seorang muslim. Perbanyak bertobat, istighfar, jangan diulangi lagi kesalahan yang lalu-lalu. Oke Bang ya, setuju ya? Oke Bang? Semangat. Ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bener sama Bang main ngegas aja dia. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Yang kena batunya tuh gara-gara dibawa kan, Bunda diam, dia kena batunya. Kenapa ya? Kok dia iri? Emangnya mau murtad baru? Ada aja. Ya Rohul. Ya lo Rohul. Saya lebih menghormati, mengapresiasi orang yang seperti tadi mengakui kesalahan. Tapi banyak juga loh orang sombong loh. Iya, daripada sombong mending mengakui kesalahan. Betul. Dan istighfar, memperbaiki diri ke depannya itu lebih bagus. Dia pengen memperbaiki diri gitu ya. Ya, salut kita sama orang yang kayak tadi. Makasih Bang. Tawadu ya, Lanjut. tawadu. Betul. Silakan halo Rohul. Rohul, kalau nggak ada suara kita turunkan ya. Oke. Jarang loh, ini orang pernah nyolong ayam mengaku loh, jarang loh.